underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, mutu pendidikan di Indonesia sekarang ini jelek. Kira-kira apa penyebabnya, Om Bob? Kita bicara soal mutu pendidikan di Indonesia ini, memang terus terang harus kita akui makin lama makin jatuh. Ya. Makin lama mutu makin tidak betul. Ya. Banyak faktor yang menyebabkan pendidikan kita ini menjadi makin lama makin mundur. Salah satunya yang sekarang lagi dirame-ramekan itu kan para guru berlomba-lomba tidak memintarkan anak, tapi berlomba-lomba untuk mendongkrak nilainya supaya dirapot bagus atau bisa lulus dengan bagus. Apa latar belakangnya terjadi dongkrak-mendongkrak nilai ini, Om Bob? Banyak faktor yang menjadi latar belakang dongkrak-mendongkrak ini. Ya. Salah satunya bisa jadi pada saat memberi pelajaran gurunya tidak semangat atau gurunya kurang piawai, sehingga apa yang dikasihkan kepada murid-murid itu murid-murid tidak tahu. Kalau ini terjadi, muridnya tidak pintar, gurunya pasti kena sanksi oleh kepala sekolah. Dengan demikian gurunya ini menjadi takut. Ya, oleh sebab itu nilai muridnya bisa diangkat. Ya, didongkrak supaya kelihatan kalau itu bagus. Ada juga yang kepala sekolahnya itu merasa khawatir kalau nilainya murid-murid di sekolahannya itu tidak bagus, dia akan dipandang tidak becus sebagai kepala sekolah oleh dinas pendidikan, dan kemungkinan dia bisa dimutasi atau dicopot posisinya sebagai kepala sekolah. Jadi para guru dan kepala sekolah ini terus mencari jalan bagaimana caranya yang paling mudah agar dia dinilai bagus pekerjaannya. Dengan adanya nilai yang bagus, walaupun semu, padahal goblok-goblok atau bodoh, itu dianggap kepala sekolah dan gurunya sudah kerja bagus. Selain itu, apalagi yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia ini jelek, Om Bob? Ada lagi soal disiplin dari murid itu untuk belajar. Bikin PR tidak disiplin. Ya, kalau ditanyain gurunya PR-nya kok belum selesai, ya kemarin tertidur. Atau kemarin nonton televisi. Ya, televisi itu kan kurang bagus untuk anak-anak. Jadi kalau ada acara-acara televisi yang tidak sesuai, ya harus jangan ditonton. Ya, banyak sekali alasan-alasan yang seperti itu. Murid supaya pandai itu kan PR-nya harus digarap dengan bagus. Misalnya soal matematik harus digarap 10. Ya, pada saat keesok harinya yang diserahkan guru juga harus beres 10. Ya, kadang-kadang cuma 1, kadang-kadang 2, kadang-kadang tidak dibuat. Dan gurunya tidak bisa apa-apa. Karena gurunya takut untuk memberi hukuman kepada murid. Hukuman seperti apa itu, Om Bob? Zaman dulu kita ingat, waktu Winnie kecil, saya juga pernah ngalami, kalau kita PR-nya tidak buat, apa yang diperbuat oleh guru? Menghukum siswa. Yes, hukum yang kita terima itu biasanya tangan diceplek pakai garasan. Itu sakit tetapi tidak melukai. Atau dijewer dengan pelan-pelan. Atau dicoel, di apa itu dicubit, tetapi tidak membahayakan kan. Nah, dengan ada rasa sakit sedikit untuk anak-anak didik kita itu, anak-anak jadi takut. Setelah takut, besok PR-nya sudah akan dibuat dengan baik. Tapi sekarang hal-hal itu kan guru-guru tidak berani. Karena sistem peradilan kita itu juga agak aneh. Kalau ada guru yang memberi hukuman fisik pada muridnya, walaupun tidak sakit betul, tidak ada luka, cuman pengaduan dari anaknya yang kolokan itu, orang tuanya terus marah, pergi ke polisi, lapor. Yuk, gurunya dipanggil, dianggap sudah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Saya nganggap ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat anak-anak sekolah kita itu tidak disiplin. Jadi ini juga perlu dipikirkan bahwa guru diperkenankan untuk memberi
hukuman secara fisik asal tidak membahayakan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om